Pernahkah kalian merasa sudah berdoa siang dan malam, tapi rasanya rezeki masih jauh di awang-awang? Kita sering mendengar kalimat bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan itu memang benar adanya. Namun coba bayangkan jika kamu adalah pengirim paket yang ingin mengantarkan kiriman, tapi si penerima malah mengunci pintu dan tidur pulas di dalam. Tentu kamu akan bingung harus lewat mana memberikan paket tersebut, bukan? Inilah yang terjadi saat kita hanya bisa rebahan tanpa melakukan aksi nyata. Hari ini kita akan membahas kenapa diam saja tidak akan mengubah nasibmu. Halo semuanya, saya Dedi, dan selamat datang kembali di channel ini, di mana kita akan membedah mindset untuk hidup yang lebih baik. Di video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam filosofi kerja keras dan keberuntungan yang seringkali disalahpahami. Saya akan memandu kalian memahami bahwa ikhtiar atau usaha adalah jembatan menuju takdir yang baik. Kita tidak hanya akan bicara teori, tapi juga langkah praktis untuk menjemput jatah rezeki kita. Pastikan kalian menyimak setiap detiknya, karena setiap scene mengandung pelajaran berharga untuk masa depanmu. Mari kita mulai dengan konsep dasar tentang apa itu rezeki yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Banyak yang mengira rezeki hanya sebatas uang atau harta benda yang jatuh dari langit secara tiba-tiba. Padahal, kesehatan, waktu luang, dan kesempatan untuk belajar adalah bentuk rezeki yang sering kita abaikan begitu saja. Jika kita hanya rebahan, kita sebenarnya sedang menyia-nyiakan rezeki berupa waktu dan kesehatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan modal awal kepada setiap manusia berupa potensi yang harus digali. Tanpa penggalian, emas di dalam tanah pun tidak akan pernah menjadi perhiasan yang bernilai. Rebahan memang terasa sangat nyaman, apalagi setelah menjalani hari yang melelahkan atau saat sedang tidak ada pekerjaan. Namun, zona nyaman ini adalah jebakan paling berbahaya yang bisa membuat seseorang kehilangan arah hidupnya secara perlahan. Saat kita memilih untuk terus berbaring tanpa tujuan, otak kita mulai kehilangan ketajaman untuk melihat peluang yang ada di sekitar. Rezeki itu seperti aliran air. Ia akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah atau ke wadah yang sudah disiapkan. Jika wadahmu masih tersimpan rapi di dalam lemari kemalasan, air rezeki itu akan mengalir ke orang lain yang sudah siap. Tuhan memang maha pengatur, namun Dia juga maha adil dalam membagikan hasil kepada hamba-hambanya yang berusaha. Ada hukum sebab akibat yang berlaku di dunia ini yang tidak bisa kita abaikan begitu saja hanya dengan alasan takdir. Jika kamu menanam benih, maka kamu akan memanen buahnya di masa depan dengan perawatan yang tepat. Namun jika kamu tidak pernah menanam apapun, maka tanah yang subur sekalipun tidak akan memberikan hasil apa-apa bagimu. Inilah esensi dari menjemput rezeki, yaitu menjadi subjek yang aktif, bukan objek yang pasif menunggu keajaiban datang. Bayangkan rezeki adalah sebuah sinyal radio yang dipancarkan secara terus-menerus dari pusat pemancar yang maha luas. Untuk bisa menangkap sinyal tersebut dengan jelas, kita memerlukan antena yang tinggi dan tuner yang pas pada frekuensi tersebut. Antena itu adalah kerja keras kita, dan tuner itu adalah doa serta niat yang tulus di dalam hati. Jika kita hanya diam, antena kita akan pendek dan tertutup oleh gedung-gedung kemalasan yang kita bangun sendiri. Akibatnya, sinyal rezeki yang seharusnya sampai ke kita justru tertangkap oleh orang lain yang antenanya lebih tinggi dan kuat. Banyak orang bertanya, kenapa dia yang kerjanya biasa saja tapi rezekinya lancar, sedangkan saya sudah berusaha tapi gagal? Jawaban singkatnya mungkin karena mereka sudah membangun infrastruktur rezekinya sejak lama sebelum kamu memulainya. Infrastruktur itu bisa berupa kepercayaan orang lain, jaringan pertemanan, atau keahlian unik yang jarang dimiliki orang. Mereka tidak terlihat bekerja keras sekarang karena mereka sudah melewati masa-masa sulit saat membangun pondasi tersebut. Jadi, jangan bandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 hidup orang lain yang sudah sukses terlebih dahulu. Langkah pertama untuk berhenti rebahan adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan masuk akal untuk dicapai. Tanpa tujuan, energimu akan terbuang percuma, seperti mobil yang mesinnya menyala, tapi tidak pernah berjalan kemana-mana. Tuliskan apa yang ingin kamu capai dalam 1 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun ke depan secara mendetail. Dengan memiliki target, pikiran bawah sadarmu akan mulai mencari cara untuk mewujudkannya, bahkan saat kamu sedang istirahat sekalipun. Ini adalah cara kita memberitahu Sang Pengatur bahwa kita sudah siap menerima amanah rezeki yang lebih besar lagi. Selain usaha fisik, menjaga hubungan baik dengan sesama atau silaturahmi
adalah salah satu pembuka pintu rezeki yang paling ampuh. Banyak peluang pekerjaan atau bisnis justru datang dari obrolan santai di warung kopi atau pertemuan tidak sengaja dengan teman lama. Jika kamu hanya di rumah saja dan mengurung diri, bagaimana orang lain bisa tahu kalau kamu memiliki potensi yang bisa dibantu? Dunia ini adalah jaring yang saling terhubung, dan setiap titik koneksi yang kamu buat adalah potensi jalan rezeki baru. Jadi, mulailah keluar, sapa orang-orang di sekitarmu, dan bangunlah reputasi yang baik di mata masyarakat luas. Keahlian atau skill adalah mata uang yang berlaku universal di dunia kerja maupun usaha mandiri yang kamu rintis. Semakin langka dan berharga keahlian yang kamu miliki, semakin besar pula magnet rezeki yang kamu bangun di dalam dirimu. Di zaman digital ini, belajar hal baru bisa dilakukan di mana saja, bahkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar melalui internet. Gunakan waktu rebahanmu yang biasanya untuk scrolling media sosial tidak berguna, menjadi waktu untuk mempelajari skill baru. Jadikan dirimu sosok yang dicari oleh peluang, bukan sosok yang selalu lelah mencari peluang yang tidak pasti. Pernah dengar istilah keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan? Kalimat ini sangat relevan dengan topik kita. Kesempatan mungkin lewat di depan mata setiap orang setiap harinya, namun hanya mereka yang bersiaplah yang bisa menangkapnya. Jika kamu hanya rebahan saat kesempatan emas itu lewat, kamu mungkin tidak punya cukup energi atau alat untuk mengejarnya. Oleh karena itu, persiapan diri adalah bentuk syukur kita atas rezeki yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap hambanya. Persiapan yang matang akan membuatmu jauh lebih percaya diri saat pintu kesuksesan akhirnya mulai terbuka lebar. Ingatlah bahwa rezeki bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang keberkahan dalam proses mendapatkannya. Rezeki yang didapat dari usaha yang keras dan jujur akan terasa jauh lebih nikmat dan bertahan lama dibandingkan hasil instan. Proses berjuang inilah yang sebenarnya membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana dalam bersikap. Jika segalanya diberikan begitu saja tanpa usaha, kita tidak akan pernah menghargai apa yang kita miliki saat ini. Rasa lelah setelah bekerja adalah tanda bahwa kita telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita merasa takut gagal, sehingga lebih memilih untuk tidak mencoba sama sekali, dan tetap berada di zona nyaman. Padahal kegagalan adalah bagian dari paket rezeki yang harus kita ambil sebagai bahan pelajaran yang sangat berharga. Setiap kali kita gagal, sebenarnya kita sedang diberitahu satu cara yang salah, sehingga kita semakin dekat dengan cara yang benar. Orang-orang sukses di dunia ini adalah mereka yang paling sering gagal, namun tetap bangkit untuk mencoba kembali berkali-kali. Jangan biarkan rasa takut mengunci pintu rezekimu sendiri, sementara kunci tersebut sebenarnya ada di genggaman tanganmu. Pola pikir atau mindset adalah kemudi yang menentukan arah mana rezekimu akan mengalir deras atau justru mampet total. Jika mindsetmu dipenuhi oleh keluhan dan keputusasaan, maka secara tidak sadar kamu akan menutup jalan masuk bagi hal-hal positif. Mulailah melatih diri untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil yang sudah ada, karena syukur adalah magnet bagi rezeki yang lebih besar. Orang yang selalu merasa kurang dan malas bergerak akan sulit melihat peluang meskipun peluang itu ada di depan hidungnya sendiri. Ubah kata "saya tidak bisa" menjadi "bagaimana cara saya agar bisa melakukan hal tersebut dengan baik?" Kedisiplinan adalah kunci rahasia yang membedakan antara pemimpi yang hanya bisa rebahan dengan sang pemenang yang beraksi. Disiplin berarti melakukan apa yang harus dilakukan, meskipun kamu sedang tidak merasa ingin melakukannya sama sekali hari itu. Konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil setiap hari akan memberikan dampak yang sangat besar dalam jangka panjang yang luar biasa. Rezeki menyukai keteraturan dan kesungguhan, bukan sekedar semangat yang meledak-ledak di awal, namun padam di tengah jalan. Bangunlah lebih pagi, atur jadwalmu, dan patuhi itu sebagai bentuk komitmenmu terhadap masa depan yang jauh lebih cerah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, namun jangan pula menjadikannya sebagai pengganti dari usaha nyata yang harus dilakukan. Doa adalah bensin bagi jiwa kita agar tetap tenang dan fokus saat menghadapi badai rintangan yang datang bertubi-tubi. Namun, mobil yang penuh bensin sekalipun tidak akan berjalan jika sang sopir enggan menginjak pedal gas dan memutar kemudi. Tuhan mencintai hamba yang berdoa sambil bekerja keras, menunjukkan kesungguhan hatinya untuk mengubah keadaan hidupnya sendiri. Itulah bentuk harmoni antara spiritualitas dan realitas yang harus kita jaga keseimbangannya setiap hari sepanjang hidup.
Lingkungan pergaulanmu sangat menentukan apakah kamu akan menjadi orang yang produktif atau hanya menjadi ahli rebahan sejati. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya suka mengeluh dan malas, lambat laun energimu akan tersedot oleh mereka. Carilah komunitas atau teman-teman yang memiliki ambisi positif dan selalu memotivasi satu sama lain untuk terus tumbuh berkembang. Rezeki seringkali menular melalui semangat dan ide-ide cemerlang yang muncul saat kita berinteraksi dengan orang-orang hebat lainnya. Jadi, pilihlah dengan bijak siapa yang akan kamu izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekat dalam kehidupan sehari-harimu. Menjaga kesehatan fisik juga merupakan investasi jangka panjang untuk memperlancar datangnya rezeki ke dalam hidupmu yang berharga. Tanpa tubuh yang sehat, ide-ide hebatmu tidak akan pernah terrealisasi karena kamu terlalu lemah untuk bergerak mengejarnya. Makanlah makanan bergizi, cukupi istirahat, dan jangan lupa untuk menggerakkan badanmu secara teratur setiap hari tanpa alasan. Tubuh yang bugar akan memberikan pikiran yang jernih, dan pikiran yang jernih adalah modal utama untuk menemukan jalan rezeki yang kreatif. Jangan sampai saat rezeki besar datang, kamu justru sedang terbaring sakit karena terlalu sering mengabaikan kesehatan diri. Banyak orang terjebak dalam membandingkan diri dengan standar kesuksesan orang lain yang mereka lihat sekilas di media sosial saat ini. Perlu diingat bahwa rezeki setiap orang memiliki porsi dan waktu yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan mental masing-masing. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, perbaiki apa yang kurang, dan rayakan setiap pencapaian kecil yang berhasil kamu raih. Membandingkan diri hanya akan membuatmu merasa rendah diri, dan akhirnya malah kembali ke pelukan kemalasan dan rebahan yang merugikan. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan menjadi salinan buruk dari kesuksesan orang lain yang belum tentu cocok bagimu. Kreativitas adalah salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki yang mungkin selama ini tertutup rapat atau tidak terlihat oleh orang lain. Jangan terpaku pada cara-cara lama yang sudah tidak efektif lagi di era yang terus berubah dengan sangat cepat ini. Berpikir di luar kotak, out of the box, akan membantumu menemukan celah pasar atau solusi unik yang dihargai mahal oleh orang lain. Orang yang kreatif tidak akan pernah kehabisan cara untuk menjemput rezekinya. Karena baginya, hambatan adalah tantangan yang harus dipecahkan. Teruslah bereksperimen. Jangan takut mencoba hal-hal baru yang mungkin awalnya terlihat aneh atau mustahil dilakukan. Manajemen keuangan yang baik juga merupakan bagian dari mengatur rezeki agar tidak sekadar numpang lewat di dompetmu saja setiap bulan. Banyak orang sukses bukan karena penghasilannya yang sangat besar, tapi karena cara mereka mengelola setiap rupiah dengan sangat bijak. Sisihkan sebagian untuk investasi, sebagian untuk berbagi, dan sebagian lagi untuk keperluan hidup dengan proporsi yang seimbang dan logis. Rezeki akan semakin betah menghampiri orang-orang yang pandai bersyukur dan amanah dalam mengelola apa yang sudah dititipkan kepadanya. Jangan biarkan gaya hidupmu lebih besar daripada daya usahamu untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan berkah. Kesabaran adalah bumbu rahasia yang menjaga kita tetap bertahan saat hasil yang diharapkan belum juga menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Rezeki seringkali datang di saat-saat terakhir, ketika kita hampir saja menyerah karena merasa semua usaha kita sia-sia belaka. Sabar bukan berarti diam berpangku tangan, tapi tetap konsisten berjuang sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanen hasilnya nanti. Pohon jati membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi kuat dan mahal. Begitu juga dengan kesuksesan besar dalam hidupmu saat ini. Nikmati setiap prosesnya, karena di sanalah letak pembentukan jati diri yang sebenarnya yang akan membuatmu bangga. Berbagi atau bersedekah adalah cara yang unik untuk melipat gandakan rezeki menurut hukum alam semesta yang sulit dijelaskan secara logika. Dengan memberi, kita sebenarnya sedang melatih mental keberlimpahan, abundance mindset, dan membuang mental kemiskinan atau kekurangan dalam diri. Jangan menunggu kaya untuk berbagi, tapi berbagilah agar rezeki yang datang kepadamu menjadi lebih berkah dan bermanfaat bagi sesama. Banyak testimoni orang-orang sukses yang justru mendapatkan lonjakan rezeki setelah mereka memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ini adalah bentuk investasi langit yang tidak akan pernah mengalami kerugian atau kebangkrutan sampai kapanpun juga. Penting bagi kita untuk selalu melakukan evaluasi diri secara berkala atas apa yang telah kita kerjakan selama ini dalam menjemput rezeki. Apakah metode yang kita gunakan sudah benar? Apakah kita sudah memberikan performa maksimal atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Evaluasi akan membantumu menemukan lubang-lubang kegagalan yang mungkin menyebabkan rezekimu terhambat atau terbuang percuma tanpa arti. Jangan takut mengakui kesalahan,
karena itu adalah langkah awal menuju perbaikan kualitas diri yang jauh lebih mumpuni ke depannya. Jadilah kritikus yang paling jujur bagi dirimu sendiri demi kemajuan yang nyata di masa depan nanti. Jangan lupakan peran restu orang tua atau keluarga dalam setiap langkah usaha yang kamu ambil untuk mencari nafkah yang halal ini. Doa dari orang-orang tercinta seringkali menjadi jembatan gaib yang mempermudah segala urusan yang tadinya terasa sangat sulit dan buntu. Perlakukan mereka dengan baik, hargai pengorbanan mereka, dan mintalah dukungan spiritual agar setiap usahamu dilimpahi keberkahan yang luar biasa. Rezeki yang didapat dengan cara menyakiti hati keluarga tidak akan pernah memberikan ketenangan batin yang sejati meskipun jumlahnya sangat banyak. Harmoni di dalam rumah adalah fondasi utama untuk bisa bertempur dengan gagah berani di dunia luar yang sangat keras. Adaptabilitas atau kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman adalah syarat mutlak agar rezekimu tidak terhenti di tengah jalan. Dunia terus bergerak maju dengan teknologi baru, tren pasar yang berubah, dan cara berkomunikasi yang berbeda dari 10 tahun lalu. Jangan menjadi dinosaurus yang punah karena enggan belajar hal-hal baru dan tetap memegang teguh cara-cara lama yang sudah usang. Orang yang mampu beradaptasi akan selalu menemukan celah rezeki di tengah krisis sekalipun yang menimpa dunia secara menyeluruh. Jadilah seperti air yang bisa menyesuaikan bentuk dengan wadahnya, namun tetap memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu karang sekalipun. Integritas dan kejujuran adalah aset yang jauh lebih berharga daripada modal uang manapun yang kamu miliki dalam berbisnis atau bekerja. Sekali kamu merusak kepercayaan orang demi rezeki sesaat, maka kamu sebenarnya sedang menutup pintu rezeki besar di masa depan nanti. Orang-orang akan senang bekerja sama dan memberikan peluang kepada mereka yang dikenal memiliki reputasi yang bersih dan amanah. Kejujuran memang kadang terasa pahit dan lambat di awal, tapi ia akan membangun fondasi kekayaan yang sangat kokoh dan tidak tergoyahkan. Jagalah namamu baik-baik, karena nama baik adalah pintu magnet rezeki yang akan terus bekerja bahkan saat kamu sedang tertidur. Setiap tetap semangat dan jangan pernah biarkan rasa iri hati merusak fokusmu dalam menjemput jatah rezeki yang sudah disediakan khusus untukmu. Iri hati hanya akan menguras energimu dan membuatmu buta terhadap nikmat-nikmat yang sebenarnya sudah ada di depan mata sendiri. Rezeki orang lain tidak akan pernah tertukar dengan rezekimu selama kamu tetap bergerak dan melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Gunakan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi dan bahan bakar semangat, bukan sebagai alasan untuk merasa sedih atau gagal dalam hidup. Semesta ini sangat luas, dan rezeki Tuhan tidak akan pernah habis hanya karena dibagikan kepada miliaran manusia setiap detiknya. Sebagai penutup dari pembahasan panjang kita, mari kita sadari bahwa rezeki itu memang sudah ada yang mengatur dengan sangat sempurna. Namun tugas kita adalah menjadi perantara yang aktif agar rezeki tersebut bisa sampai ke tangan kita melalui jalan-jalan yang penuh berkah. Jangan biarkan sang pengatur bingung memberikanmu berkah hanya karena kamu terlalu malas untuk membukakan pintu rumahmu sendiri hari ini. Bangunlah dari rebahanmu, bersihkan niatmu, asah keahlianmu, dan melangkahlah keluar dengan penuh keyakinan bahwa kesuksesan sedang menantimu. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan apa yang akan kamu lakukan besok atau lusa nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan suntikan semangat baru untuk kalian semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-temanmu, agar mereka juga terinspirasi untuk menjemput rezekinya masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya, dan klik ikon lonceng agar tidak ketinggalan konten motivasi harian dari saya. Tulis di kolom komentar ya, langkah nyata apa yang akan kamu ambil hari ini untuk berhenti rebahan dan mulai beraksi. Saya Dedi, pamit undur diri, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.